Ya, Salam, kita berjumpa dalam kelas penata layanan, yang mana mata kuliah ini diajarkan di mahasiswa pada tingkat yang ketiga. Dan dalam perjumpaan kali ini kita mau masuk ke topik pembahasan tentang pelayanan waktu. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang penata layanan tentang uang. Kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip penata layanan. Dan sekarang kita masuk ke topik tentang penata layanan waktu. Ya, bagi kita sebagai hamba Tuhan, bagi kita sebagai mahasiswa dan juga para pengusaha, bagaimana bisa berhasil di kemudian hari sangat berpengaruh dengan bagaimana penata layanan, mengelola waktu yang Tuhan berikan saat ini. Sebab apa? Sebab waktu merupakan sumber daya yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan, ya, kepada orang muda, orang tua, kepada pria, kepada wanita, kepada orang miskin, kepada orang kaya. Sama Tuhan memberikan waktu per hari adalah 24 jam. Jadi yang membedakan seseorang berhasil dan membedakan seseorang gagal itu adalah cara dia memanage penata layanan dia terhadap waktu, itu yang sangat membedakan. Nah, secara teologi kita mengerti bahwa waktu itu milik Tuhan. Mau tidak mau, suatu saat setiap kita manusia itu akan meninggalkan dunia ini. Bahasa Alkitabnya adalah mati. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa setiap kita tidak memiliki kuasa atas waktu. Waktu yang kita sia-siakan berlalu begitu saja dan kita tidak bisa mengambil kembali. Itu sebabnya hari ini kita perlu belajar sungguh-sungguh tentang bagaimana penata layanan waktu. Sebab ini akan sangat mempengaruhi ke depan kita akan menjadi hamba Tuhan seperti apa. Itu sangat dipengaruhi bagaimana kita mengelola penata layanan kita terhadap waktu. Sekali lagi saya ingin ingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kepada semua orang, siapapun dia, di desa, di kota, orang yang terdidik ataupun orang tak terdidik, per hari adalah 24 jam per hari sama. Bagaimana kita mengelolanya, penata layanan kita lah yang akan memberikan hasil akhir. Nah, dalam teks bahasa Yunani, kita mengenal dua istilah yang seringkali digunakan untuk membicarakan tentang waktu. Yang pertama adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Kronos ialah jangka waktu tertentu atau periode atau masa waktu tertentu. Jadi bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 1 masa, bisa 1 abad menggunakan istilah kronos. Sedangkan cara menggunakan waktu yang lainnya adalah menggunakan kata kairos. Adalah waktu yang tepat. Jadi kalau kesempatan ini disia-siakan tidak akan terulang kedua kali. Itu yang sering digunakan kata kairos. Itulah waktu Tuhan. Waktu yang tidak bisa terulang. Ya, sehingga masing-masing kita belajar bagaimana menggunakan waktu yang dari sisi kairos. Sekali waktu ini hilang, maka kita tidak mendapatkan kesempatan lagi. Jadi sekali lagi, dua istilah Yunani untuk membedakan waktu menggunakan kata kronos dan kairos. Kronos merupakan jenjang waktu tertentu, kurun waktu tertentu, sedangkan kairos adalah saat itu juga, tidak ada kesempatan lain. Jadi penting bagi kita semua jangan sampai salah untuk memanfaatkan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, demikian juga secara umum waktu yang disia-siakan akan hilang karena sudah tidak lagi ada kesempatan. Jadi jarum jam tidak bisa berputar mundur. Ya, oleh karena itu dalam mata kuliah ini kita betul-betul akan belajar tentang penata layanan waktu. Bagaimana kita memanage waktu dari jam ke jam itu akan memberikan hasil seperti apa. Itu sebabnya penting bagi kita. Coba kita lihat bersama-sama tentang apa yang dikatakan Alkitab tentang penata layanan waktu. Apakah
firman Tuhan, apakah Alkitab mengajarkan kita supaya kita itu memang bisa memanage terhadap waktu, ada penata layanan terhadap waktu, sebab kita ini hamba Tuhan. Jadi semua dasar pekerjaan pelayanan kita selalu berangkat dari firman Tuhan. Nah, ayat pertama yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama. Jadi sementara mahasiswa mendengar video ini, ya upayakan juga mahasiswa ikut membaca sama-sama dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya ulangi, Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini, ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan dalam kitab Efesus mengajarkan kepada kita tentang kita harus belajar mempergunakan waktu yang ada. Sebab waktu yang kita lalui bisa saja waktu itu menjadi jahat dan kita tidak bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik dari waktu itu. Jadi harus digunakan. Ya, pergunakan waktu yang ada. Kalau ini masa bagi kita sebagai mahasiswa kuliah, pergunakanlah kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kuliah. Nanti kalau sudah selesai kuliah dengan gelar sarjana, mungkin akan menjadi dosen, akan menjadi gembala, akan menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Waktu itu adalah waktu untuk terjun ke dalam pelayanan. Jadi pergunakanlah waktu. Ya, makanya dalam berbagai kesempatan saya ingin ingatkan mahasiswa adalah pada waktu sedang ikut kuliah, ya, fokus kepada kuliah, lalu tugas-tugas pelayanan bisa diatur dengan hamba Tuhan yang lainnya. Sebab kuliah sama dengan juga pelayanan. Ya, selama ini beberapa orang merasa kuliah, pelayanan. Kuliah itu adalah bentuk mengasihi diri sendiri. Supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih dan cakap di dalam segala hal. Ya, jadi sekali lagi, Efesus pasal 5 mengajarkan kepada kita supaya setiap waktu yang Tuhan berikan, kita harus bisa mempergunakan waktu yang ada. Tidak boleh sembrono dengan waktu yang Tuhan sudah sediakan. Ayat yang kedua yang akan kita pelajari bersama adalah ayat yang berasal dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kolose pasal 4, ayat yang kelima. Mari baca sama-sama Kolose 4 ayat 5 ini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu kita berhubungan dengan orang luar, kita berhubungan dengan pelayanan, kita berhubungan dengan bisnis, kita berhubungan dengan kuliah, maka kita masing-masing harus bisa mempergunakan waktu. Begitu kita mengesampingkan waktu, maka orang lain bisa ambil kesempatan itu dan belum tentu kita mendapat kesempatan untuk yang kedua kalinya. Jadi betul-betul kita Kolose pasal yang keempat ayat 5, kita harus hidup dengan penuh hikmat dan mempergunakan waktu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang lain yang juga mengajarkan kita tentang bagaimana penata layanan tentang waktu yang Tuhan berikan, kita bisa membaca bersama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Ya, sekali lagi 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Bagi kita mahasiswa STI, ayat ini bukan ayat yang asing, mungkin ini ayat yang paling sering kita dengar. Dan ini merupakan nats yang begitu penting bagi kita STI, para alumni. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita manage dengan baik, harus kita bentuk penata layanan waktu dengan baik. Apakah waktu itu baik, kita suka atau tidak? Waktu itu kita sedang bad mood atau sedang memiliki mood yang baik, kita tetap harus mempergunakan waktu itu. Kita tidak bisa menunda, nunggu mood kita muncul, tidak bisa. Ya. Kita harus betul-betul mempergunakan waktu. Keadaannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tetap harus melayani Tuhan. Tidak nunggu kesempatan sampai nanti waktunya rasanya nyaman, rasanya enak, baru kita melakukan sesuatu. Tidak bisa. Hari itulah harus kita pergunakan. Jadi betul-betul mempergunakan waktu. Nah, bagian-bagian yang kita sedang bicarakan tadi adalah
belajar tentang penatalan waktu sehubungan dengan kegiatan kita di pagi sampai siang, mungkin sampai sore. Nah, Tuhan memberikan pembagian waktu adalah pada waktu matahari sudah tenggelam, itu merupakan bagian waktu yang berikutnya lagi. Jadi selain kita berbicara tentang waktu dari pagi, siang, sampai sore, kita juga perlu belajar manajemen waktu di malam hari. Ya. Seringkali beberapa orang salah, dan salah satu di antara memanage penata layanan waktu di malam hari adalah mempergunakan waktu malam hari untuk istirahat. Nah, banyak hamba Tuhan kadang-kadang begitu bergumul dengan kesehatannya, karena memang dari awal sebagai pelayan Tuhan seringkali gagal menjaga istirahat, gagal memiliki jam-jam istirahat yang sehat dalam kehidupan pelayanan, sehingga beberapa hamba Tuhan seringkali bergumul dengan sakit penyakit karena dari awal pelayanan, dari muda salah di dalam menata waktu yang dipergunakan dalam hidupnya. Oleh karena itu saya belajar dari buku-buku kesehatan, saya mencoba mendengar dari teman-teman saya yang backgroundnya seorang dokter, bagaimana dan apa manfaat waktu di malam hari yang kita gunakan untuk tidur, yang kita gunakan untuk istirahat. Nah, di negara tropis seperti kita di Indonesia, pada waktu kita tidur, pada waktu kita istirahat, itu terjadi apa yang kita sebut dengan proses detoksifikasi alamiah, yang merupakan rancangan ilahi dalam tubuh kita sebagai manusia. Itu sebabnya seseorang harus belajar mempergunakan waktu istirahatnya dengan benar, sehingga akan mendatangkan kesehatan yang benar. Ya, saya dulu waktu masih di kampung, saya suka lagu-lagu dangdut, dan salah satu lagu yang hubungannya dengan waktu adalah yang dikarang oleh Rhoma Irama adalah Begadang Jangan Begadang. Ya, begadang boleh saja jika ada perlunya. Dari lagu dangdut ini mengajarkan kepada kita bahwa mempergunakan waktu sekadar untuk bergadang di malam hari itu betul-betul bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, dari sisi medis, dari sisi kedokteran, setiap kita mesti memiliki jam istirahat. Sebab saat kita istirahat, disitulah terjadi proses detoksifikasi tubuh kita ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, jika kita bisa istirahat, bisa tidur mulai jam 9 malam, ini akan berpengaruh dengan kelenjar liver kita. Kenapa? Karena proses detoksifikasi alamiah yang dikerjakan Tuhan, itu mulai jam 9 sampai jam 23, itu bagian kelenjar liver kita ini. Detoksifikasi jam 11 sampai jam 1, itu bagian hati. Jadi kalau ada orang sampai jam 23 belum istirahat, dan itu dikerjakan terus-menerus dari malam ke malam, dari minggu ke minggu, dari bulan-bulan, cenderung akan bermasalah dengan livernya. Sebab seluruh racun yang ada di dalam liver tidak pernah terjadi detox. Jam 23 sampai jam 1 adalah bagian hati. Makanya orang yang gagal istirahat sampai jam 1 dini hari, dan itu berlangsung terus-menerus, akan bermasalah dengan organ hati. Sebab tidak pernah terjadi proses detoksifikasi. Pada jam 1 sampai jam 3, itu terjadi proses detoksifikasi bagian empedu. Makanya orang yang selalu lek-lekan, orang yang selalu tidak bisa tidur sampai dini hari, ya, seringkali bermasalah dengan empedu. Karena waktu proses alamiah detox, dia sedang melek, dia tidak sering istirahat. Jam 3 sampai jam 5 itu proses detox bagian paru-paru. Ya. Kalau kita bisa istirahat pada jam itu, berarti urusan racun yang ada di paru-paru akan mengalami proses detox. Dan jam 5 sampai jam 7 pagi itu proses detox di bagian usus besar. Itu sebabnya ibu bapak perhatikan, mahasiswa perhatikan, waktu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Rata-rata kita lari menuju toilet. Kenapa? Karena kita mau bongkar muat. Itu yang disebut dengan proses detox bagian usus besar. Lalu kita pergi ke toilet, kita pergi ke jamban. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa jika kita gagal mengelola waktu di malam hari, betapa tubuh kita itu akan menyimpan segala racun yang berasal dan bersumber dari makanan yang kita santap di pagi hari, siang hari, sore hari,
itu tidak pernah terjadi proses detox, dan itu akan menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita. Jadi manajemen waktu juga bagus. Ya, makanya kita bersyukur di STI kalau ada wajib belajar itu dimulai dari jam 7 sampai jam 21. Ya, saya mengerti kalau mungkin saudara sedang banyak tugas, mungkin jam 10 belum tidur, jam 23 belum tidur, jam 12 belum tidur, tapi yang penting itu jangan selalu dilakukan tiap hari, maka itu akan berpengaruh dengan waktu. Nah, orang yang paling berhikmat di bumi adalah salah satunya adalah Salomo. Apa yang Salomo katakan tentang waktu? Salomo mengatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Salomo ingin mengajarkan kepada kita bahwa mempergunakan waktu itu tidak boleh meleset. Mempergunakan waktu harus benar-benar supaya kita tidak kehilangan kesempatan sedikit pun. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu mencabut apa yang telah ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Salomo melanjutkan di pasal 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Pasal 3 ayat yang ke-7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Kalau kita baca terus, kita dapat mengerti bahwa Salomo betul-betul memahami tentang penata layanan waktu. Ya, itu sebabnya dari kelas mata kuliah penata layanan kita belajar tentang satu di antara yang penting untuk kita tata kelola dengan baik adalah waktu. Jika kita bisa menggunakan waktu dengan baik ini, maka kita akan menerima banyak berkat di balik waktu yang kita tata dengan baik. Ya, selain mata kuliah ini menjadi bahan untuk mahasiswa kuliah, saya sengaja akan masukkan materi penatalan waktu karena ini juga digunakan untuk anak-anak tahun pada umumnya ke dalam channel YouTube saya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu masuk ke dalam channel ini dan Bapak Ibu merasa diberkati, jangan lupa kasih like dan juga subscribe. Ya, kalau ini menjadi berkat, bagikan kepada teman-teman yang lain. Firman Tuhan yang saya dapat dari Tuhan gratis dan bisa dibagikan juga dengan cara gratis. Sehingga channel YouTube saya juga bisa menjadi bahan pengajaran untuk semua mahasiswa dan juga teman-teman saya di berbagai tempat dari wilayah timur sampai wilayah Indonesia bagian barat. Ya, sekali lagi kita sangat diberkati lewat kesempatan belajar bersama-sama di dalam mata kuliah penatalan waktu dalam mata kuliah ini. Tuhan memberkati kita semua hari ini, besok, dan lusa, dan setiap waktu yang saudara pergunakan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.